Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is going? Great, right? Semoga semuanya sehat selalu. Okay, today we are still going to learn about introduction. Hari ini kita masih akan belajar tentang introduction atau perkenalan, but in part 2, di part yang kedua. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Oke, are you ready? Sudah siap? Alat tulisnya sudah siap? Oke, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Part 1, we already learned about introducing oneself. Di part pertama, kemarin kita sudah belajar tentang memperkenalkan diri sendiri. Mulai dari nama, kemudian alamat, kemudian hobi, asal, dan lain-lain. Ya, ketika ada orang yang bertanya, nama kamu, what's your name? You have to say, my name is bla bla bla. If someone asks you about your address, jika ada seseorang yang menanyakan alamat kamu, you can say, I'm from, I live in. Masih ingat ya? Kalau masih ingat, kita lanjutkan ke part yang kedua. Kalau masih lupa, silahkan dicek lagi di part pertama. Okay, are you ready? In this part, we are going to learn about family. Di part kedua ini, kita akan belajar tentang family atau keluarga. The family members in English, anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Who are they? Siapa saja mereka yang ada di dalam keluarga? We're gonna learn it in English. Kita akan belajar dalam bahasa Inggris. What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari ini ada 3 poin. The first one is family members atau anggota keluarga. Kosakata bahasa Inggris tentang anggota keluarga yang akan kita pelajari di part pertama. And then the second one, auxiliary verb, to be. Kita juga akan belajar grammar tentang auxiliary verb atau to be. Nanti yang kedua ini kita akan belajar definisinya dulu, penggunaannya itu untuk apa, dia gunanya untuk apa. And then the third one, we will learn how to use to be. Bagaimana kita akan menggunakan, cara menggunakan auxiliary verb to be ini tadi. Yaitu penggunaan is, am, dan are. Oke, langsung saja kita ke part yang pertama. Di poin yang pertama, ini ada, seperti yang kalian lihat di depan ini adalah family tree. Ada pohon keluarga, dan di sampingnya ada nama-nama keluarganya. Nah, sekarang coba kalian lihat gambarnya dulu. Ya, di situ ada Pak Sudibyo, kemudian ada Bu Nur Hasanah beserta anak-anak dan cucu-cucunya. Ya, silahkan dicerna, diperhatikan dulu. Kira-kira mereka ini di dalam keluarga ini statusnya sebagai apa? Dilihat ya. Coba kita lihat mulai dari Pak Sudibyo dulu. Di sini ada tulisan grandpa. Grandpa itu apa sih? Iya, grandpa adalah kakek. Kemudian grandma. Grandma itu adalah nenek. Kemudian kalau kakek dan nenek itu namanya grandparents. Grandparents itu adalah kakek dan nenek. And then kita turun ke bawah. Di sini ada Pak Anggoro dan Bu Nadine ya sebagai parents. Parents itu adalah orang tua. And then Pak Anggoro sebagai father. Father adalah ayah. And then Bu Nadine sebagai mother. Mother adalah ibu. And then children itu adalah anak-anak. Anaknya Pak Anggoro dan Bu Nadine ada 2. The first one is Fazia sebagai sister. Sister adalah saudara perempuan. And then Nicky as brother. Brother adalah saudara laki-laki. Kemudian ke samping, di sini ada Pak Indra Kurnia dan Ibu Rina Arianti. Mereka adalah
anak dari Pak Sudibyo dan Bu Nur Hasanah, saudara dari Bu Nadine, ya. Tapi menurut mereka, kalau dari sisi mereka, Pak Indra Kurnia adalah uncle. Bagi Fazia dan Niki, Pak Indra Kurnia adalah uncle. Uncle itu adalah paman. And then, bagi Fazia dan Niki, Bu Rina Ariyanti adalah auntie. Auntie. Auntie adalah tante. Kemudian, anak-anaknya Pak Indra Kurnia dan Bu Rina Ariyanti ada Rama dan Alia. Dua-duanya ini adalah cousin. Cousin. Cousin itu adalah sepupu bagi Fazia dan Niki. Oke, sekarang kita lihat ke kotak sebelah kanan ini. Ini adalah family members, ya, nama-nama dari anggota keluarga. Kita ucapkan bersama-sama atau diulangi habis saya. Nanti kalian bisa dibaca artinya. Oke? Oke, repeat after me. Diulangi habis saya ya. Biar kalian tahu cara pengucapannya. Grandparents. Grandparents. Oke, great. Grandparents artinya kakek atau nenek. Grandpa. Grandpa. Grandpa kakek ya. Grandma. Grandma. Grandma nenek. And then parents. Parents. Parents adalah orang tua. Then father. Father. Father adalah ayah. Mother. 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 Mother adalah ibu. Children. Children. Children adalah anak-anak. Son. Son. Son adalah anak laki-laki. Daughter. Daughter. Daughter adalah anak perempuan. Brother. Brother. Saudara laki-laki. Sister. Sister. Saudara perempuan. Uncle. Uncle. Paman. Auntie. Auntie. Bibi atau tante ya. Niece. Niece. Keponakan perempuan. Nephew. Nephew. Keponakan laki-laki. Grandchildren. Grandchildren. Cucu. Grandson. Grandson. Cucu laki-laki. Granddaughter. Granddaughter. Cucu perempuan. Cousin. Cousin. Saudara sepupu. Husband and wife. Husband and wife. Suami dan istri. Oke, for the first assignment, untuk tugas yang pertama, ini ya diperhatikan. Make your own family tree. Buatlah pohon keluargamu sendiri. Including, termasuk, the name of family members. Termasuk nama-namanya, seperti tadi ya, keluarganya Pak Sudibyo tadi. Kemudian, using colored paper. Buatlah menggunakan kertas berwarna, boleh kertas asturo, boleh kertas karton, boleh kertas yang agak tebal ya harusnya ya. Do it as creative as possible. Buatlah sekreatif mungkin ya, sekreatif kalian ya. And then it would be better, akan lebih baik if you put their photographs. Akan lebih baik kalau kamu menaruh fotonya. Jadi foto satu-satu, silahkan nanti ditempel kalau bisa. Kalau nggak bisa, boleh kalian gambar. Kalau tidak bisa menggambar juga, boleh kalian ambil dari internet, di print pakai kartun tadi ya. Boleh di print kayak gitu, kemudian ditempel ke kertas asturonya. Saya nggak mau print-printan sudah family member, kemudian cuma di print, nggak mau ya. Jadi harus bikinan kalian sendiri, entah pakai kertas asturo atau kertas karton tadi, kemudian ditempel. Kalau lebih baik itu ada fotonya, taruhlah foto. Kalau misalnya nggak bisa ditaruh foto, silahkan digambar. Seperti itu ya, gambarnya nggak harus detail, ayah kalian seperti apa, ibu kalian seperti apa, tapi yang penting digambar.
Seperti itu. And then bring it to school. Silahkan dibawa ke sekolah minggu depan. Insya Allah kan kita akan pertemuan tatap muka ya. Silahkan ketika ada pelajaran bahasa Inggris kalian bawa nanti family tree-nya. The due date is next week. Jadi terakhir pengumpulannya adalah minggu depan. Seperti itu ya. Kalau masih ada yang bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti tulis di kolom komentar di Google Classroom. Oke? Okay? One, we are going to learn about definition of auxiliary verb. Jadi hari ini kita juga akan belajar tentang auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa sih? Auxiliary verb adalah bahasa Inggris adalah kata kerja yang berfungsi membantu menyambungkan dua kata dalam satu kalimat. Dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis auxiliary verb. Kali ini kita akan belajar salah satu jenisnya yaitu to be. Ya, to be yang akan kita pelajari adalah is, am, dan are. Penggunaan to be harus disesuaikan dengan subjek yang mendahuluinya. Oke, kita masuk ke penggunaan to be is, am, dan are. Seperti yang bisa kalian lihat di depan sini, di tengah-tengah ini adalah to be, is, am, dan are yang digunakan setelah subjek. Subjek itu bisa benda atau bisa manusia atau siapapun yang melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, subjek di sini ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it. It ini bisa benda, bisa siapapun, asalkan dia itu tunggal atau hanya satu. Nah, ketika kita mau membuat kalimat saya adalah seorang murid, misalnya seorang murid ya, itu tidak boleh I student. Saya adalah seorang murid. I student. Saya student murid. Tidak boleh. Di tengah-tengahnya harus ada to be. Ya, nah to be-nya I ini adalah am. Ini udah pasti ya. I pasti am. I tidak boleh are. I tidak boleh is. I hanya berpasangan dengan am. Jadi, kalau misalnya kita ingin membuat kalimat, saya adalah seorang murid, jadi seperti ini contohnya. I am a student. Saya adalah seorang murid. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke you, they, we. Kamu, mereka, dan kita. Mereka bertiga ini menggunakan are. Boleh nggak you am? Tidak boleh. Hanya bisa you are. They are. We are. Ya, kamu adalah seorang murid. Jadi gimana bahasa Inggrisnya? You are a student. Kamu adalah seorang murid. Kamu ini juga bisa diartikan sebagai kalian. Kalau kalian berarti lebih dari satu ya. Berarti kata-katanya bukan a student, tapi you are students. Karena ini kalian. Tergantung ini artinya apa ya. Kalau misalnya mau bilang kamu, berarti a student. Kalau mau bilang kalian, berarti you are students. Seperti itu. They are. Boleh nggak they am? Boleh nggak they is? Tidak boleh. They hanya berpesan dengan are. They are students. Ini contohnya. Mereka adalah murid-murid. We juga menggunakan are. We are students. Kami adalah murid-murid. And then the last one, she, he, it, atau satu benda, ya, benda yang jumlahnya satu. She, he, it menggunakan is. Dia adalah seorang murid. She is a student. She is a student. Dia adalah seorang murid. He is a student. He is a student. Dia adalah seorang murid. Dua-duanya ini, she dan he, ini artinya sama dia, tapi she ini digunakan untuk perempuan dan he digunakan untuk laki-laki. Seperti itu ya. Kemudian it is a student. Misalnya kucing kalian dilatih ya, dilatih ke pelatih hewan gitu ya. Itu kan bukan tidak bisa menggunakan dia she he ini ya. Jadi dia pakainya it. Ya, it is a student. Dia adalah seorang murid. Seperti itu. Ini penggunaannya jadi I hanya digunakan dengan am, you, they, we menggunakan are, she, he, it menggunakan is. Sampai sini paham? Oke.
Classroom-nya tugas kedua, yang tugas pertama tadi silahkan dikumpulkan ketika kita masuk sekolah. Di tugas kedua ini silahkan dikerjakan hari ini. Ya, ini ada di modul halaman 19. Activity 2, decide on the right form of be. Number 1 has been done for you. Ini tentukan antara to be-nya, is, am, atau are. Nomor 1 sudah dikerjakan ya. Nomor 1 ini I, berarti pasangannya dengan am. I am Julia. Hello, let me introduce myself. I am Julia. Seperti itu ya. Jadi nanti yang nomor 2 silahkan kalian lingkari boleh, kalian tuliskan boleh, halaman 19. Kalau kamu mau ngerjakan di modul langsung dilingkari aja. Nanti di foto dikirimkan ke Classroom. Tapi kalau kamu mau ngerjakan langsung di Classroom, boleh langsung ditulis nomor 2M, nomor 3M, nomor 4M, atau selanjutnya. Seperti itu ya. Silahkan yang ini dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini, dikumpulkannya lewat Classroom. Yang tugas pertama dikumpulkannya lewat langsung ketika masuk sekolah. Seperti itu ya. If there are any question, feel free to ask me. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di comment section di Google Classroom. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.